Ketika pada saat Naila ini menoleh dan menyalakan senter ke arah WC itu, Naila ini melihat sosok kakek kerdil dengan tinggi selutut orang dewasa, berambut putih panjang itu di depan WC. Saking panjangnya rambut itu hingga masuk ke dalam WC. Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya. Siapa nih di sini yang sekolahnya terkenal angker, entah itu SD, SMP, atau SMA, bahkan kampus? Mungkin banyak juga ya sekolah-sekolah atau kampus yang angker yang ada penunggunya. Tapi di cerita ini bukan penunggu satu sekolahan itu, melainkan sosok penunggu WC sekolah. Yoi, WC sekolah. Cerita ini diambil dari mantan siswi SMP di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Naila. Pada saat itu tahun 2014 yang lalu, di sekolah SMP sedang mengadakan kegiatan perkemahan selama 3 malam. Karena perkemahan itu wajib diikuti oleh semua siswa dan siswi dari kelas 7 hingga kelas 9. Nah, jadi karena siswa dan siswinya banyak, ada kelas 7 A, B, C, D, kelas 8 A, B, C, D, hingga kelas 9 A, B, C, D. Akhirnya masing-masing kelas itu perkemahannya di sekolah itu bergantian. Jadi hari ini kelas 7, terus besok malam kelas 8, dan besoknya lagi hari ketiganya kelas 9 gitu. Pada saat itu si Naila ini kebetulan kelas 9, dan kelas 9 itu adalah perkemahannya di hari terakhir, di hari ketiganya. Kemudian hari kegiatan perkemahan pun tiba, dimulai dari kelas 7 dulu nih. Kelas 7 ini menginap di sekolahan itu mulai dari hari Rabu jam 3 sore hingga hari Kamis jam 8 pagi. Kemudian setelah perkemahan mulai dari kelas 7 ini semuanya berjalan lancar tanpa halangan apapun. Kemudian dilanjutkan oleh kelas 8 di hari Kamis sore hingga hari Jumat pagi. Dan kegiatan perkemahan kelas 8 ini juga semuanya lancar tanpa halangan apapun. Setelah kelas 7 dan 8 selesai kegiatan perkemahan, dilanjutkan nih oleh kelas 9 di hari Jumat sore hingga Sabtu pagi. Nah, di sini karena kelas 9 itu acaranya di hari terakhir, di situ ada kegiatan ekstra, kegiatan yang meriah di hari terakhir itu. Pada hari terakhir itu mengadakan pertunjukan seperti kesenian, terus kemudian tari topeng, dan lain sebagainya. Dan di malam terakhir setelah acara-acara kesenian itu, ada juga kegiatan api unggun yang dilaksanakan di malam Sabtu itu. Dan di sini kelas 7 dan 8 ini, yang mau nonton itu boleh hadir di acara puncak malam itu. Karena kebanyakan yang mengisi pertunjukan itu dari kelas 7 dan 8, akhirnya di malam itu banyak juga yang hadir. Kegiatan pertunjukan itu dimulai jam setengah 8 malam dengan acara yang pertama yaitu kesenian gamelan dan ada juga tari topeng serta pertunjukan-pertunjukan lainnya. Acara ini dilaksanakan di halaman depan kelas yang lumayan luas. Nah, di sini pada acara tari topeng itu si penari-penari ini pura-pura kesurupan untuk menghibur para penonton. Kemudian beberapa acara-acara pertunjukan ini selesai di jam setengah 10 malam. Kemudian dilanjutkan api unggun di jam 10 malam pada lapangan utama atau lapangan upacara. Karena di sini lapangan upacara atau lapangan utama itu berada di atas sekolahan itu, seperti tebing itu naik. Jadi para siswa dan siswi itu disuruh naik semua ke lapangan. Dan di bawah itu hanya ada 2 orang guru dan 1 penjaga sekolah untuk berpatroli untuk menjaga keamanan di daerah situ. Nah, di sini pada saat acara api unggun ini sedang mulai, si Naila ini kebelet buang air kecil. Nah, di sini karena WC sekolah itu berada di bawah, akhirnya si Naila ini mengajak salah satu temannya, si Sofi, untuk menemani ke WC tersebut. Kemudian mereka berdua ini turun nih dari lapangan upacara tadi. Dan di sini karena namanya sekolah itu kan untuk sekolah dari pagi hingga sore, jadi di saat malam hari itu lumayan gelap. Hanya ada penerangan di beberapa kelas saja. Jadi lampu-lampu penerangan yang berada di sekolah itu hanya di depan-depan kelas saja, sementara yang di halaman-halaman sekolah itu nggak ada. Akhirnya karena di sini halaman itu lumayan gelap dan si Naila sama si Sofi ini bawa senter karena kebetulan
Saat acara itu disuruh membawa senter. Setelah mereka berdua sampai di depan WC ini, si Naila ini merasa takut minta ditemani Sophie sampai ke dalam WC itu. Dan kebetulan lampu di dalam WC itu mati, jadi hanya ada penerangan dari senter saja. Dan di sini Sophie mau nggak mau harus menemani di dalam WC itu. Kemudian setelah mereka berdua keluar dari WC itu, di beberapa meter di depan WC itu, si Naila ini mendengar suara orang batuk dari dalam WC. Ketika pada saat Naila ini menoleh dan menyalakan senter ke arah WC itu, Naila ini melihat sosok kakek kerdil dengan tinggi selutut orang dewasa, berambut putih panjang itu di depan WC. Saking panjangnya rambut itu hingga masuk ke dalam WC. Wah, nih kakek habis ngintip cewek pipis ya. Dengan kagetnya Naila melihat sosok itu, dia pun sontak menjerit hingga meninggalkan si temannya itu, si Sophie. Nah, di sini orang-orang yang berada di api unggun itu mendengar suara jeritan dari si Naila itu. Akhirnya semua yang sedang api unggun di lapangan itu turun semua ke bawah sekolah. Pada saat itu Naila menangis ketakutan dan akhirnya dibawa dulu ke ruang UKS oleh beberapa guru. Dan kemudian di sini datanglah seorang guru agama itu memberikan doa kepada Naila agar tetap tenang. Kemudian setelah itu beberapa guru ini menanyakan hal tersebut kepada si Sophie. Namun si Sophie ini justru kebingungan karena si Sophie itu enggak melihat sosok kakek itu. Akhirnya beberapa guru dan siswa itu menuju ke WC itu untuk melihat sosok itu. Dan beberapa siswa lainnya itu berpencar ke seluruh sekolahan itu. Pada saat beberapa guru dan siswa itu mencari keberadaan sosok itu di dalam WC, ternyata nggak ditemukan apa-apa di situ. Setelah kejadian tersebut, akhirnya kegiatan di malam itu dihentikan terlebih dahulu. Dan semua siswa-siswi di situ disuruh masuk ke dalam kelas untuk tidur. Setelah tiba di pagi hari, di Sabtu pagi ini, semua siswa dan siswi ini pulanglah ke rumah masing-masing, termasuk si Naila ini. Singkat cerita, tiba nih di hari Senin dan sekolah pun masuk seperti biasanya. Dan di sini Naila juga masih berangkat sekolah, tapi masih sedikit trauma terhadap kejadian yang di Jumat malam itu. Karena Naila ini kelas 9 dan sebentar lagi ada ujian nasional, akhirnya Naila tetap berangkat sekolah walaupun dalam keadaan takut. Nah, di sini sebenarnya kelas si Naila ini berada di paling pojok. Dan jalan menuju kelas si Naila ini hanya ada satu jalan, itu melewati WC yang ada sosok kakek itu. Karena di pagi hari dan juga ramai siswa dan siswi, akhirnya si Naila ini tetap berani ditemani oleh teman-temannya. Setelah Naila ini sampai di kelas, teman-teman kelas itu masih penasaran nih, menanyakan hal tersebut kepada si Naila atas kejadian di Jumat malam itu. Dan Naila di situ bercerita melihat sosok kakek kerdil dengan rambut putih yang panjang. Di sini teman-teman si Naila ini yang mendengar cerita dari Naila akhirnya takut untuk buang air di WC situ. Kemudian setelah beberapa jam istirahat pertama pun tiba. Dan di sini si Naila ini mau ke WC dulu nih buang air. Tapi si Naila ini masih trauma ke WC itu lagi. Jadi si Naila mengajak beberapa temannya termasuk Sophie untuk pergi ke WC di kelas 7 ataupun kelas 8. Meskipun jaraknya lumayan jauh, tapi si Naila ini merasa lebih aman. Setelah Naila dan beberapa temannya termasuk Sophie itu setelah dari WC itu, kemudian mereka pun pergi ke kantin untuk beli jajan. Setelah beberapa menit kemudian, bel masuk pun berbunyi. Kring! Naila dan teman-temannya pun kembali ke kelas. Nah, pada saat kembali ke kelas, si Naila dan Sophie ini jalannya belakangan. Dan beberapa temannya sudah jalan duluan. Ketika pada saat mereka menuju kelas itu kan kelasnya di pojok dan hanya ada satu jalan, melewati depan WC yang ada sosok kakek itu. Ternyata si Naila ini dicegat oleh sosok kakek berambut panjang itu lagi. Dengan mata yang melihat ke arah si Naila. Dan hingga si Naila ini menjerit sekencang-kencangnya. Dan Sophie yang pada saat itu bersama si Naila ini kaget, tiba-tiba si Naila ini menjerit.
Karena saking kerasnya si Naila ini menjerit hingga beberapa siswa dan siswi hingga guru-guru itu mendengar semua. Dan pada akhirnya siswa dan siswi ini yang ada di kelas-kelas itu hampir semuanya itu keluar. Dan termasuk guru-guru yang berada di ruang kantor itu pun ikut keluar melihat si Naila ini. Nah, di sini si Naila ini sampai pingsan karena saking takutnya. Kemudian si Naila ini dibawalah ke ruang UKS. Kemudian setelah itu ada beberapa guru agama yang menangani kejadian tersebut. Hingga guru-guru agama itu menuju ke WC agar penunggu WC itu tidak mengganggu siswa-siswi yang lain. Singkat cerita, setelah 2 kali Naila melihat sosok kakek itu, akhirnya si Naila ini memutuskan untuk tidak menyelesaikan sekolahnya. Padahal pada saat itu tinggal beberapa bulan saja sudah ujian nasional. Oke, begitulah cerita horor tentang penunggu WC sekolah. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini agar mendapatkan notifikasi cerita horor selanjutnya. Selamat malam Jumat dan sampai jumpa. Slap.